perkenalkan, kami bertiga dari calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Gresik hari ini akan menyampaikan budaya positif yang insya Allah akan membawa dampak positif. Untuk menghemat waktu, langsung saja kita mulai dari materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saudara saya, Bapak Rangga. Pada Pak Rangga kami persilahkan. Terima kasih Pak Komari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena setelah rapat tadi pada pagi hari ini masih bersedia untuk menerima presentasi dari kami, yaitu tentang budaya positif. Nah, nanti budaya positif ini ada 6 poin yang akan disampaikan oleh saya secara bergantian dan Pak Komari dan Bu Nisa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang disiplin positif Bapak Ibu dan juga nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang saya akan masuk ke next Pak. Terus, nah, oke. Coba saya mau Pak Dewi ke depan Pak Dewi. Oke, Bapak Ibu, ini hanya simulasi saja, gitu. Simulasi menciptakan budaya positif, yaitu disiplin positif. Di sini saya sebagai guru, Pak Denny sebagai murid. Sekarang Pak Denny coba jenengan kepalkan tangan. Oke. Nah, saya ingin akan meminta jenengan, merayu jenengan, tetapi jenengan tidak bersedia untuk membuka kepalan tangan ini. Begitu, Ge? Nah, siap ya? Siap. Oke. Pak Denny, bisa dibuka kepala tangannya? Buat apa? Pokoknya saya ingin Anda membuka kepala tangan. Gak mau. Nggak mau ya? Kenapa? Saya suka gini misalnya. Ya, nggak apa-apa, nanti saya kasih uang Pak Denny. Atau saya kasih nilai yang bagus karena membuka kepala tangan. Bagaimana? Uang aja. Tahu bawahnya. Pokoknya cukup buat sewa lapangan. Unggul sport. Gak ngerti aku udah laptop. Nggak mau, tetap nggak mau. Nggak mau ya? Ya sudah. Silakan duduk Pak Denny. Nah, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Denny ya. Nah, itu Bapak Ibu, itu adalah salah satu. Oke, next Pak. Nah, sebetulnya di Merdeka Belajar ini adalah ada sebuah rangkaian. Rangkaian yang pertama itu tentang penerapan Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan, di mana kita memberikan kebebasan atau memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan potensinya mereka masing-masing. Mungkin kalau Bapak Ibu dulu mengenal ada yang namanya multiple intelligence dan lain sebagainya, itu muaranya kita itu dari situ. Kemudian ada juga nilai dan peran guru penggerak yang nantinya harus kita aplikasikan, dan akhirnya nanti kita masuknya ke teori kontrol tentang disiplin positif. Disiplin positif ini erat kaitannya dengan penyusunan atau pengaplikasian budaya positif di sekolah, karena sebagus apapun metode pembelajaran kita, seefektif atau sekeren apapun media yang kita buat, tetapi kalau budaya positif di sekolah, di kelas bahkan itu tidak tercapai, maka pembelajaran pasti tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, salah satunya adalah tentang disiplin positif. Selama ini kita selalu berpatokan pada yang namanya stimulus respon. Stimulus respon itu apabila kita memberikan stimulus, pasti siswa akan memberikan respon tertentu. Nah, ternyata ada perubahan paradigma Bapak Ibu. Jadi kita harus menggeser paradigma tersebut. Paradigma yang terbaru adalah tentang teori kontrol. Nah, di stimulus respon di situ kita ada ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita selalu berpatokan bahwa kita mempunyai kuasa terhadap kehendak anak.
mempunyai apa ya, semacam ya kontrol pada anak-anak untuk anak-anak agar mengikuti apa yang kita inginkan. Contohnya tadi Pak Denny selaku siswa, beliaunya mengepalkan tangan, tetapi karena beliau tidak ingin, maka beliau tetap tidak akan membuka kepalan tangannya saja. Nah, tetapi loh, pada saat ini, misalnya ketika kita anak-anak diam, ternyata anak-anak diam. Nah, itu ternyata bukan stimulus respon Bapak Ibu, bukan karena kita berteriak diam, kemudian anak-anak diam gitu ya. Apakah itu stimulus respon? Bukan. Ternyata ada perubahan paradigma, yaitu adalah tentang kontrol ini. Jadi bahwa anak-anak itu memang membiarkan dirinya dikontrol oleh kita, seperti itu. Kemudian ini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selama ini kita selalu ada di posisi yang membuat orang merasa bersalah. Kamu itu kok malas, nanti kan orang tuamu kasihan, sudah bayar sekolah mahal-mahal, ternyata anaknya seperti ini. Nah, kita selalu berpikir bahwa hal tersebut itu akan efektif untuk membangun karakter. Ternyata itu salah. Ada paradigma yang berbeda. Nanti ada paradigma yang namanya kebutuhan dasar manusia, seperti itu. Kemudian kita juga berpendapat bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ternyata tidak seperti itu. Kemudian, nah ini yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita pada selama ini kita selalu berpikir bahwa kita mempunyai kebebasan untuk memaksa anak-anak apa yang kita inginkan. Padahal sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak itu memiliki kodrat zaman dan kodrat alam mereka masing-masing. Mereka juga mempunyai keinginan mereka masing-masing. Nah, berarti ketika mereka menuruti kita, itu tadi karena mereka hanya membiarkan dirinya mengikuti apa yang kita inginkan, walaupun itu tidak sesuai dengan kemauan mereka, tidak sesuai dengan keinginan mereka. Dan akhirnya apakah disiplin positif itu bisa terjadi? Tidak. Jadi disiplin positif itu adalah disiplin yang muncul karena keinginan anak itu sendiri. Next Pak. Nah, ini adalah tentang makna disiplin. Bapak Ibu bisa cermati ya, bahwa disiplin itu intinya adalah merubah orang lain, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kemudian menggugurkan dan tidak nyamanan bukan dengan api dan dan pencapaian tujuan yang mulia. Next Pak. Nah, ini sebentar. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita ketahui itu untuk apa? Nah, untuk apa kita ketahui? Karena ini nanti kita buat kesepakatan Bapak Ibu. Kita buat kesepakatan di kelas. Jadi, misalnya ketika kita membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran, kan biasanya gini. Anak-anak nanti kalau kita ada tugas, kalian sepakat untuk mengerjakan tepat waktu ya. Nah, biasanya kan kita gitu ya, membuat kesepakatan kelas. Nah, alangkah baiknya ketika kita membuat kesepakatan dengan anak-anak, itu kita susupi dengan nilai-nilai universal, sehingga nanti ketika mereka melanggar kesepakatan tadi, mereka tidak merasa bersalah. Kenapa? Karena mereka sudah mematuhi nilai-nilai universal yang disepakati. Yang pertama ada yang nilai berdasarkan profil pelajar Pancasila. Kita sudah mengetahui ada beriman, kemudian ada mandiri, ada bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nanti untuk simulasi bagaimana suatu kasus itu dihubungkan dengan nilai-nilai universal nanti akan disampaikan oleh Bu Nisa dan Pak Komari. Next Pak. Ya, itu tadi Bapak Ibu sekedar materi pembuka untuk budaya positif kita. Saya simpulkan bahwa untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, untuk menciptakan sekolah yang kondusif, maka kita harus menerapkan budaya positif. Diawali dengan apa? Diawali dengan merubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Teori kontrol itu di mana kita bisa mengontrol anak-anak
bukan melalui keinginan kita sendiri, tetapi melalui keinginan mereka masing-masing. Nah, nanti untuk caranya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Nisa dan Pak Komari. Terima kasih dari saya. Nanti saya akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Monggo Pak Komari. Terima kasih Pak Angga. Saya lanjutkan dengan pembahasan yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, terus restitusi. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kita akan tahu bagaimana apa yang harus kita lakukan agar anak itu bisa melaksanakan disiplin positif, tentunya dengan membangkitkan motivasinya. Next Pak. Ada 3 motivasi dasar perilaku manusia. Yang pertama, seseorang itu melakukan sesuatu tujuannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku tak ngene rek, cek gak disedeni guru, aku tak mengerjakan PR biar gak dihukum. Nah, ini motivasi yang pertama. Motivasi ini menurut dasarnya, menurut urutannya adalah motivasi yang tingkatannya paling rendah. Jadi kalau dia sudah melaksanakan apa yang diinginkan oleh guru, berarti sudah gugur kewajiban untuk dia tidak dapat hukuman. Yang kedua adalah motivasinya untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Jadi konsekuensinya, kalau saya begini saya akan dapat apa? Nah, itu motivasi yang kedua ini. Motivasi kedua itu tentunya satu level lebih tinggi daripada motivasi yang pertama, yang paling rendah tadi. Yang ketiga, motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi menurut Bapak Ibu, ini motivasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan motivasi kedua. Jadi urutan ini diberikan urutan sesuai dengan mulai yang rendah, lebih agak tinggi dan lebih tinggi. Kita berharap anak-anak di kelas itu melaksanakan apa yang menjadikan kesepakatan kelas dengan berdasarkan 3 motivasi yang ketiga ini. Jadi motivasi yang berasal dari dirinya sendiri untuk menghargai dirinya agar dia mampu tumbuh dan sukses dalam pembelajaran. Next Pak. Renungan untuk kita semuanya. Apa motivasi yang mendasari kita dalam melaksanakan semua tugas-tugas kita, baik tugas di rumah sebagai orang tua ataupun tugas di sekolah sebagai pengajar dan pendidik. Next Pak. Materi berikutnya adalah tentang hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan itu ini juga akan menyangkut tentang apa bedanya hukuman dan konsekuensi. Barangkali ada yang bisa mengingat atau barangkali ada yang bisa membantu saya apa bedanya hukuman dan konsekuensi. Pak Fatul mungkin bedanya hukuman dan konsekuensi. Kalau misalnya ada anak datang di kelas terlambat, terus kita suruh push up, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada siswa yang terlambat oleh BK disuruh menuliskan di BK sebanyak 100 kali saya tidak akan terlambat, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau misalnya ada siswa yang sukanya tidak memasukkan baju, kita tegur lalu kita suruh mengambil sampah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berarti Pak Madiana sudah bisa membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Konsekuensi itu enggak makan, dia sakit. Oh, tidak makan sakit. Iya. Kalau terkait dengan disiplin budaya positif di sekolah, bedanya hubungan dengan konsekuensi? Kalau sakit nggak bisa menjalankan tugas. Tapi tidak bisa menjalankan tugas. Pak Rizal mungkin kalau hukuman? Atau calon guru penggerak angkatan 7, bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman apa Pak Gugari? Saya coba
Oke. Sebetulnya antara hukuman dan konsekuensi itu tujuannya sama. Sama ya. Anak menjadi lebih baik. Cuma bedanya kalau hukuman itu yang memberikan, yang menentukan kita. Dan kalau konsekuensi ini kita luruskan bersama. Artinya apa? Anak kita ajak dialog dulu sebelum hukuman itu kita terapkan. Mungkin seperti itu barangkali. Nah, kalau hukum, ada beberapa yang dari yang dijawab oleh Pak Hudori atau Pak Mardiana, ada beberapa yang perlu ditambahkan. Kalau hukuman itu lebih banyak bersifat fisik, datangnya dengan tiba-tiba tanpa ada kesepakatan awal, beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu di situ kita sudah punya kesepakatan. Anak-anak kita sepakat kalau terlambat nanti apa ya konsekuensinya? Menyanyi misalnya. Oh itu berarti konsekuensi, yang terlambat pasti akan menyanyi. Tapi kalau hukuman tidak ada konsekuensi langsung, atau biasanya kita tidak menerima alasan apapun. Wes pokoknya kau salah, kau kudu ini. Nah itu hukuman. Apa dampak yang diberikan ke anak? Kalau hukuman itu dampaknya menyakitkan hati. Anak akan merasa tersakiti, dia akan berubah karena dipaksa. Kalau ada guru saja dia akan berubah, tapi ketika sudah lepas dari pengawasan, dia akan kembali ke jalan yang sesat. Itu hukuman. Nah, tapi kalau konsekuensi, anak akan dibuka kesadarannya, dibuka motivasi dalam dirinya agar dia mau melaksanakan budaya positifnya. Nah, ini ada beberapa contoh termasuk hukuman atau konsekuensi. Nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, monggo PK. Hukuman. Berarti menurut teman BK ini hukuman atau konsekuensi? Kalau jangan melakukan konsekuensi, yang itu hukuman kalau tidak ada kesepakatan. Ini nomor 1, hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Hukuman. Iya Pak Hudori, hukuman atau konsekuensi? Mungkin kalau menurut saya 5-5-nya itu bisa masuk konsekuensi kalau dalam rumuskan itu kita melibatkan anak. Jadi sebelum kita terapkan itu anak kita ajak dialog dulu. Apa kira-kira kesepakatannya nanti kalau misalnya melakukan A, B, C, D dan seperti itu. Iya, sepertinya tadi ada yang angkat tangan di belakang. Itu hukuman karena menyangkut fisik. Oh, menyangkut fisik. Kalau yang nomor 3 ini contoh aja, itu kan bukan fisik, benda yang diubah. Jadi kalau yang 3 ini contoh konsekuensinya 1 hukuman. Selama masuk hukuman berarti itu ada kondisi fisik yang terkena. Iya, Pak Farhan. Nah, sebenarnya ini kalau masalah hukuman dan dengan konsekuensi ya. Iya, memang jadi guru penggerak itu senang sekali. Oke, monggo. Kalau Bapak Pak itu saya kurang setuju kalau hukuman itu fisik. Sebenarnya antara konsekuensi atau hukuman, konsekuensi itu ada aturan awal yang ada di depan. Betul. Kalau hukuman itu secara spontanitas. Betul. Meskipun itu mau fisik, mau tulisan atau bentuk apapun, ya tidak tahu itu aturan jalan seperti apa. Contoh kalau misalnya olahraga, kalau kita nggak ngurus fisik, maka ngurus tulis. Kan berbeda-beda dalam mata pelajaran. Jadi seperti itu. Menurut saya konsekuensi dari 1, 2, 3, 4, 5 bisa dikatakan konsekuensi apabila si A sudah ada aturan mainnya. Bisa dikatakan hukuman apabila ini jadi spontanitas. Nomor 1 termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Itu di LMS saya ngeklik hukuman disilang. Itu adalah konsekuensi karena di buku tata tertib siswa ada penjelasan di situ. Di buku tata tertib
ini yang dari IPK itu loh. Nah, ada itu. Jadi nomor 1 itu termasuk konsekuensi. Saya bolak-balik ngeklik itu loh hukuman, nggak boleh, bukan. Itu adalah konsekuensi. Nomor 1 sampai 5 yang termasuk hukuman itu apa menurut Bapak Ibu? Nomor 4. Iya. Saya hukuman itu diberikan oleh seseorang. Kalau konsekuensi nggak harus diberikan seseorang. Karena tidurnya kemalaman, bangun kesiangan, dia terlambat. Terlambat itu adalah konsekuensinya. Kemudian dihukum itu diberikan. Jadi konsekuensi sebelum meningkatkan kemalaman lagi. Konsekuensinya dia seperti itu. Oke, Pak Lodi. Saya nggak ada hubungannya dengan itu. Maksudnya anak-anak ada orang ya bapak ibu guru yang menjadi juri. Kita contoh bapak ibu guru yang ada di sini yang jadi juri sekarang. Itu masuk hukuman. Monggo Pak Lodi. Ini memang pada dasarnya itu hampir sama. Tipis. Ukuran atau konsekuensi itu tipis. Tapi apa yang disampaikan oleh Indonesia, anak ketika masuk sini menandatangani surat pernyataan dengan materai segala macam, siap mematuhi tata tertib, itu sudah kesepakatan. Itu loh Pak Marga. Jadi anak menandatangani surat pernyataan orang tuanya, materai, berarti itu sudah sepakat. Kalau sepakat di aturan BK tata tertib segala macam sudah ada, itu berarti benar apa yang didapatkan oleh Indonesia. Konsekuensi kalau Anda sekolah sini masih jam 7 harus jam 7, lebih dari jam 7 berarti Anda mulai kesepakatan, berarti kena konsekuensi. Apapun bentuk konsekuensinya, apakah fisik apa enggak, selama tercantum berarti dia konsekuensi. Yang nggak boleh itu di kesepakatan nggak ada, di tata tertib dan ditandatangani nggak ada, lalu kita munculkan, ini yang nggak boleh. Nah, masalahnya kadang-kadang kenapa anak-anak kok cenderung untuk melakukan pelanggaran? Karena ada pembiaran. Seandainya anak itu diberikan sanksi atau konsekuensi yang sesuai dengan tata tertib yang dikeluarkan oleh BK, kesepakatan juga disepakati, maka anak-anak saya rasa itu akan muncul kesadarannya. Apa kata Pak Rois itu kesadaran bisa dimunculkan satu dengan kecerdasan, hanya dengan imbuhan tulisan anak-anak sadar. Tapi ada juga yang tidak bisa harus dengan ketegasan. Ketegasan apa? Penerapan hukuman atau konsekuensi selama itu sudah disepakati. Dan mohon maaf, kadang-kadang untuk hal-hal yang keterlaluan, kadang-kadang bahkan kesadaran itu harus dipaksakan dengan kekerasan. Itu pada tingkatan yang paling jelek. Masalahnya di sini, kita tidak usah terlalu berteori hukuman konsekuensi. Kita sanggup tidak peduli pada anak. Kalau teori tidak banyak, membahas pinter-pinter sudah. Kita peduli apa enggak sama anak? Anak masuk les tidak sandalan dibiarkan, apa tidak sepatuan, tidak pakai sandal dibiarkan. Kita peduli enggak? Kalau kita tidak peduli dengan kesepakatan yang kita buat sendiri, maka terjadi pembiaran dan ini akan memperparah kondisi sekolah kita. Saya khusus berbicara tentang sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ini makanya salah satu titipan dari BPGP, karena materi ini itu bagus sekali, maka kami diwajibkan untuk mengimbaskan tentang budaya positif, karena menegakkan disiplin positif itu adalah tanggung jawab kita semuanya. Dari beberapa kelas yang saya tanya tentang anak yang terbiasa memakai sandal, kelas 11 terutama, gurunya ada berapa mata pelajaran? Ada 4, ada 14. Saya tanya, dari 14 itu siapa guru yang paling rajin mengingatkan sampai untuk tidak memakai sandal ketika keluar kelas? Pak ini yang jumlahnya hanya sekitar 4 saja. Itu kelas-kelas yang saya lebih sering melihat anak-anak itu pakai sandal. Nah, jadi disiplin itu akan terbentuk, budaya positif itu akan terbentuk ketika kita semuanya merasa bahwa ini adalah tanggung jawab kita semuanya untuk membangkitkan motivasi dan kesadaran dalam diri anak sendiri, kalau bisa tanpa menyakiti perasaan. Tapi kalau tidak bisa, kadang anak ditegur baik-baik malah pelewean, cengengesan. Namanya manusia, kita juga punya batas kesabaran. Jadi kadang-kadang mencicil, harus mengucapkan kata yang menyakitkan hati. Nah itu memang faktanya seperti itu. Teorinya
muluk-muluk sekali, memang itu ya. Oke, saya lanjutkan Pak Komadi. Yang berikutnya, ketika anak sudah mulai mengikuti atau melaksanakan apa yang kita perintahkan, di sini pastinya kita sering memberikan penghargaan atau reward pada anak. Tapi ternyata reward itu tidak selamanya reward itu baik. Ada beberapa efek dari penghargaan reward yang salah satunya adalah penghargaan itu akan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kalau dalam jangka waktu panjang harus ada penghargaan. Tentunya ini akan merusak jiwa dan mental anak. Kenapa? Karena anak hanya akan mau melakukan sesuatu tanpa ada dorongan dalam diri, hanya apa yang dituju, hanya kepingin mendapatkan penghargaan. Sama ketika di kelas, ayo sopo sing maju kok oleh tambah nilai. Pasti semuanya akan gemerutuk, akan merespon kita. Tapi kalau setiap kegiatan, ayo sopo sing maju dapat nilai, apa yang akan dilakukan oleh anak? Mereka hanya semata-mata berproses, hanya semata-mata mendapatkan nilai tanpa ada proses di situ. Mengerjakan soal, mereka bisa dalam hitungan detik sudah langsung browsing di Brainly atau di apa lain, sehingga untuk soal A jawabannya B, soal B jawabannya C dalam hitungan itu. Tapi kalau kita memperhatikan bagaimana proses yang seharusnya mereka lewati, nah tentunya tidak semua penghargaan, tidak semua reward harus diberikan dalam setiap kali pertemuan. Kadang-kadang anak juga begini, sebenarnya mesti aku dimingi laptop. Nah itu bahayanya sebuah penghargaan. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Seperti yang barusan, next Pak. Penghargaan tidak efektif, ya tadi tidak efektifnya, tidak semuanya harus dihargai dengan iming-iming sesuatu. Penghargaan merusak hubungan. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur dengan guru tersebut. Kadang-kadang penghargaan itu juga akan merusak hubungan pertemanan. Saya pernah melihat teman yang aktif di pembelajaran, teman yang lainnya tuh komen, Bu, yang itu aja Bu yang disuruh maju, loh kenapa kok enggak kamu? Iya, karena dia memang orangnya ambis. Saya mikir-mikir ambis itu apa? Oh, ambisi. Jadi anak-anak itu sukanya nyingkat-nyingkat. Ambisi ganti ambis. Next Pak. Next. Nah, apa yang harus dilakukan oleh guru? Kita masuk pada 5 posisi kontrol terkait anak ketika melakukan pelanggaran ataupun merusak disiplin positif. Insya Allah itu yang saya sampaikan akan dilanjutkan oleh Pak Komadi. Baik, saya lanjutkan selanjutnya materi yang tidak kalah pentingnya untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya tadi, yaitu tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, pernahkah kita mendengar atau kita dulu itu sering guyonan ya? Tapi guyonan itu ternyata terjadi. Misalnya golek kalender sing banyak tanggal merahnya. Apa yang terjadi? Akhirnya sekolah libur. Juga dulu kita sering memaring murid kita kalau belajar jangan main HP saja. Ternyata setelah itu kita belajar pakai HP. Terakhir biasanya ini yang sering dilakukan oleh teman-teman kita, mungkin Pak Rodi dulu pernah naik line itu, Pak saya ke susu, saya pengen cepet, pengen cepet yo nyarter dewi. Nah sekarang ada Gojek online. Nah itulah yang perlu kita perhatikan sekarang ini. Maka Bapak Ibu guru yang hebat, kenapa saya bilang hebat? Ini adalah doa supaya nanti ke depan kita semuanya hebat semuanya. Selanjutnya terkait dengan keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas?
coba kita perhatikan kenapa Pak Polisi itu ya, melakukan atau menyuruh kita kalau mengendarai sepeda itu harus pakai helm. Di yang merah itu jawabannya kemungkinan untuk supaya kita itu selamat. Kemudian yang kedua, sekarang ini masih atau mungkin ada sebagian yang sudah tidak mengindahkan, yaitu memakai masker dan cuci tangan setiap saat. Apa sih fungsinya? Di sini jawabannya adalah untuk kesehatan, supaya kita sehat selamat dari COVID yang insya Allah sudah hilang, insya Allah. Nah, dari dua hal tadi tentang keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut dengan keyakinan. Jadi Bapak Ibu yang hebat, keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari apa itu latar belakang agama, suku, bahasa atau agama apapun. Suatu contoh begini, jadi nilai universal itu kita ingat slogannya Pak George Soros ya. Dia mempunyai perusahaan yang namanya Coca-Cola Company. Semboyannya itu di mana saja, kapan saja, always merek itu. Walaupun saya tidak pernah minum itu. Tetapi di sini membuktikan sesuatu yang universal, sesuatu yang baik. Tadi dikatakan kesehatan ataupun itu keselamatan, itu adalah sesuatu yang universal. Artinya sehat di sini harusnya juga sama dengan pengertian sehat di Amerika, di Arab, atau di mana saja. Beda, coba kita lihat dulu sebelum Timor Leste itu keluar dari Indonesia. Di sana itu punya kebajikan atau adat istiadat yang mana setiap ada perayaan maupun ada kematian, apa yang terjadi? Suguhannya adalah minum-minuman keras. Tahu nggih minuman keras Bapak Ibu nggih? Ya, es krim, es batu gitu nggih. Jadi minum-minuman yang memabukkan itu hukumannya. Tapi apa? Itu hidangannya. Tapi bagaimana kalau nilai universal di Timor Leste itu dilaksanakan di sini? Apa yang terjadi? Mungkin kalau ada orang mati suguhannya minuman keras, bisa jadi guyonannya nggak yang mati saja yang dikuburkan begitu. Nah, ini contoh. Jadi nilai keyakinan universal itu harus kita membentuk suatu nilai yang mana itu di mana saja, kapan saja, ya harus nilainya itu sama, tidak punya penafsiran yang lain. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Selanjutnya, bagaimana supaya kelas kita atau sekolah kita itu mempunyai keyakinan kelas yang baik? Ada caranya untuk membentuknya. Yang pertama yang harus kita ingat, keyakinan kelas itu sifatnya itu abstrak, jadi beda dengan peraturan. Itu yang pertama. Nanti bagaimana aplikasinya kita lihat. Yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang tadi sudah saya katakan sifatnya universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang positif. Saya lanjutkan, ya ini masih terkait dengan pembentukan keyakinan kelas supaya nanti kita itu setelah acara ini langsung kita action bisa membentuk keyakinan kelas, sehingga tadi tidak ada kita harus menghukum, tidak harus membuat anak itu merasa bersalah kalau kita sudah membuat keyakinan. Saya lanjutkan, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kenapa? Supaya gampang diingat dan dipahami oleh anak-anak. Jadi nggak usah bikin peraturan semua pakai, akhirnya anak-anak lupa, sehingga karena lupa dia melanggar. Jadi bikin aja yang sedikit, simple, dan nanti ada contohnya. Berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan seperti tadi yang di Timor Leste itu, tidak bisa diterapkan di sini. Yang ketiga, selanjutnya
semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi yang membuat itu adalah mereka sendiri. Terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau memang masih relevan kita pakai, tapi lah sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi, ya maka kita harus ganti. Berikutnya, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa memperhatikan yang saya merah-merah saja supaya lebih hemat. Yang pertama yaitu mempersiapkan warga sekolah atau murid kelas untuk bercurah pendapat. Jadi nanti Bapak Ibu menyuruh anak-anak, ayo kita bikin keyakinan kelas. Kasih aja kertas tempel-tempel itu kita tempel di papan tulis. Kemudian mencatat semua masukan pada murid sekolah di papan tulis. Semuanya kita tempelkan di depan. Kemudian jangan lupa kalimatnya itu harus berbentuk kalimat positif, tidak boleh kalimat yang negatif. Contoh misalnya kalimat negatif yaitu jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan. Di sini positif. Seharusnya bagaimana? Berjalanlah di kelas atau di koridor. Jadi beda ya, melarang dengan mengharapkan. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas. Setelah kita bikin sama anak, nanti hasilnya kita tempelkan. Setelah kita tempelkan, mohon maaf agak batuk, saking semangatnya. Kita tinjau kembali apakah sudah semua tercatat, apakah semua sudah masuk. Kemudian kita tinjau ulang, dan terakhir jika sudah sepakat semuanya menyetujui, maka kita tanda tangani, terus kita tempel di dinding. Caranya bikin begitu. Nah sekarang Bapak Ibu bisa lihat contoh keyakinan kelas. Ini kalau anak-anak yang masih sekolah dasar, contohnya seperti ini. Setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi tidak boleh ada yang ramai sendiri, tidak boleh yang tidak mengerjakan tugas. Setiap anggota kelas perlu senang, maka jangan sampai ada yang melamun, ada sampai yang sedih, jangan sampai ada yang membuli temannya. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, harus kerja PR. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nek orang kancane ngomong, yo rungokno, aja ngalih. Ya, aja main HP sendiri. Nah, contohnya itu. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi di kelas itu jangan sampai ada anak itu merasa terasing. Gak ono kelompoknya dalam diskusi dan lain-lain. Terakhir contoh, kalau ini anak-anak kita sudah dewasa, contohnya keyakinan kelas ya cukup kata hormat. Di sini berarti kita sudah menghormati orang dan barang orang lain, sehingga nggak ada lagi mencuri barang teman. Bekerja di sini kita harus mengerjakan tugas dan lain-lain. Terakhir diterima dan dimiliki. Ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas. Simple, tapi anak-anak nanti ingat dan tidak akan melakukan pelanggaran, sehingga tidak akan lagi ada hukuman berasa-berasa dan posisi kontrol tadi. Ini untuk keyakinan kelas. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya lagi tentang 5 kebutuhan dasar. Ya, silakan Pak Berarti. Dengan keyakinan kelas, ya. Ini yang dicontohkan adalah keyakinan kelas, bukan keyakinan sekolah. Ya. Kenapa? Karena masing-masing kelas bisa jadi masing-masing guru membuat kesepakatan bersama dengan anak kelasnya. Kalau ini sudah dikeluarkan dari kelas jadi keyakinan sekolah, itu tidak tepat. Karena apa? Masing-masing kelas bisa berbeda, masing-masing guru bisa berbeda kesepakatannya. Jadi kalau dikeluarkan dari keyakinan sekolah, ya tidak tepat. Makanya kalau ada keyakinan kelas, maka perlu adanya keyakinan sekolah. Nah, keyakinan sekolah ini yang membuat siapa?
apakah sepakat dengan semua anak atau dengan paling muda atau apa? Karena kalau masing-masing kelas jelas berbeda Pak. Kelas 10, kelas 11, dengan 10-2 mungkin beda. Dengan kelas 11 mungkin beda. Nah kalau masing-masing dan ditempelkan dididik, itu hanya dididik dalam kelas masing-masing. Ketika kita dididik keluar, maka sudah berubah, berbenturan dengan keyakinan kelas yang lainnya. Makanya tolong dijelaskan untuk yang keyakinan sekolah gimana itu. Terima kasih. Baik, tadi kan sudah saya jelaskan keyakinan kelas itu sifatnya universal. Jadi kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja itu bisa dilaksanakan. Maka contoh yang terakhir ini hormat. Contoh ini, contoh menghormati berarti kita harus menghormati orang lain termasuk barang-barangnya. Itu contoh. Nanti jenengan harus bisa membedakan antara peraturan sama keyakinan. Jadi saya ulang lagi, kita membuat keyakinan kelas itu nanti itu yang sifatnya itu universal. Jadi tidak nafsi-nafsi, tidak per kelas gitu Pak. Nah, tapi ini bisa diterapkan di dalam kelas itu. Ini yang saya berikan ini adalah contoh. Contoh beberapa contoh, lalu nanti saya jabarkan semua. Nanti waktu kita tidak efektif. Jadi begini Pak Rodi. Jadi kita membuatnya itu, ini saya contohkan saja beberapa. Dan nanti kita sepakatan sekolah ini bisa saja seperti ini. Kita akan merumuskan. Kita sampaikan. Kita sosialisasikan ke siswa. Nah inilah keyakinan kelas yang sifatnya universal. Yang ini akan membedakan nanti dengan tata tertib yang sudah ada di BP. Tapi saya hanya ingin menegaskan, penerapan tata tertib tetap harus ada. Iya, makanya tadi saya bilang karena sanksi-sanksinya harus ada. Jadi seperti itu Pak. Jadi peraturan sama keyakinan ini adalah sesuatu yang beda. Makanya saya jamin nanti menjadi bias. Ada peraturan kelas, seakan-akan tata tertib sudah tidak ada. Jadi penerapan tata tertib tetap harus ada. Karena sebagai institusi itu ada ketentuan-ketentuan yang berupa tertulis, baik berupa kewajiban, pelanggaran dan jenis-jenis semuanya itu jelas ada. Karena itu saya hanya menegaskan saja, keyakinan kelas itu bersifat moral, lebih bersifat moral, himbauan segala macam, tapi tata tertib tetap ada penerapannya sesuai dengan ketentuan. Terima kasih Pak Kapolres. Baik, terima kasih masukannya Pak Rodi, luar biasa memang. Sehingga kita ini memang luar biasa. Terima kasih, semoga ini nanti menginspirasi kepada teman-teman yang lain. Selanjutnya silahkan Mas Rangga, sahabat saya yang hebat ini akan melanjutkan tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, izinkan saya sekali lagi untuk mempresentasikan tentang kebutuhan dasar manusia. Kenapa kita mempelajari ini? Karena nanti akan berhubungan dengan bagaimana cara mengatasi masalah yang ada di kelas. Karena setiap tindak tanduk manusia kita, murid, itu pasti ada motifnya, pasti ada. Nah, motif itu bisa merubah tindakan tersebut. Bila motif tersebut terpenuhi maka akan positif, dan bila tidak terpenuhi maka akan muncul tindakan negatif. Dulu kita mengenal teori kebutuhan dasar Maslow, di mana yang paling atas itu adalah aktualisasi diri. Nah, di materi guru penggerak ini kita mengenalnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang paling tengah adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Di sini berkaitan erat dengan kebutuhan yang bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, misalnya ada anak yang ternyata dia tidak membawa bekal, dia tidak membawa uang saku, dan akhirnya dia lapar, dan kemudian di kelas dia resek kepada temannya, mengganggu proses pembelajaran. Nah, itu ternyata kebutuhan bertahan hidupnya belum terpenuhi. Seperti itu Bapak Ibu. Yang paling inti dari kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup. Nah, selanjutnya
Selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini sifatnya adalah psikologis, jadi kebutuhan untuk merasa disayangi, kemudian koneksi sosial, menerima kasih sayang. Nah, ini juga ternyata wajib dipenuhi di dalam proses pembelajaran. Jadi kita perlu memastikan apakah anak-anak itu terutama di rumahnya mendapatkan kasih sayang ini dan rasa diterima ini. Karena mengingat ketika saya menjadi wali kelas, ternyata banyak sekali kasus yang terjadi. Ternyata di rumahnya, ternyata anaknya tidak pernah mendapatkan perhatian dari orang tua, sehingga cara dia mendapatkan perhatian di sekolah, mendapatkan perhatian dari guru dengan cara-cara yang negatif. Jadi ketika dia mendapatkan hukuman, ternyata dia malah senang. Kenapa? Karena ya perhatiannya terpenuhi, kasih sayangnya terpenuhi, tetapi dalam bentuk yang negatif. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada ini, kalau dulu kita mengenalnya dengan aktualisasi diri. Nah, di sini adalah kebutuhan penguasaan. Nah, tadi apabila Bu Nisa tadi ada siswa atau siswi yang ambisi, nah itu ternyata memang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhannya itu berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, kebutuhan untuk menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimilikinya. Sehingga kebutuhan ini juga wajib kita penuhi ke anak-anak. Apakah anak-anak itu sudah memenuhi kebutuhan ini? Jadi apabila ternyata ada anak-anak yang bermasalah, ternyata anak ini pintar misalnya, nah bisa jadi kepintarannya itu tadi tidak diakui sehingga dia melakukan hal-hal yang negatif seperti itu. Nah, kemudian ada kebutuhan tentang kebebasan. Kebebasan di sini adalah kebutuhan akan kemandirian, kemudian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi anak-anak dengan kebutuhan kebebasan ini bisa memilih apa yang mereka inginkan. Contoh, kalau misalnya kemarin menu di kantin hanya pecel saja, nah mereka tidak bisa bebas memilih, akhirnya jajan di luar. Nah, ternyata sekarang sudah dipenuhi, menu di kantin sudah bervariasi, sehingga sudah tidak ada lagi alasan mereka untuk jajan di luar, karena kebebasan mereka untuk memilih sudah dipenuhi di sini. Contohnya seperti itu. Jadi kita bisa tahu bahwa kebutuhan kebebasan itu ternyata adalah kebutuhan juga manusia yang wajib untuk dipenuhi sebelum proses pembelajaran. Nah, yang terakhir ini yang masih yang sering kita jumpai di anak-anak adalah kebutuhan terhadap rasa senang. Ya, rasa senang ini bisa adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi contohnya kalau di kelas itu ada anak yang main game terus. Nah, ternyata dia sedang memenuhi kebutuhan akan rasa senang, walaupun itu negatif karena tidak sesuai dengan nilai-nilai keyakinan yang diterapkan di kelas. Jadi itu tadi, bagaimana agar proses pembelajaran di kelas bisa tercipta dengan optimal, bagaimana budaya positif bisa kita terapkan. Jadi sebelum kita menjadi lima kontrol tadi, mulai dari penghukum, kemudian pemantau, teman, kemudian yang terakhir manajer, kita harus mengetahui motif-motif apa yang melandasi kegiatan tersebut. Dan secara garis besar motif-motif tersebut adalah ada 5 ini Bapak Ibu. Itu saja untuk materi dari kebutuhan dasar manusia. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan dilanjutkan kembali oleh Pak Komari lagi. Monggo Pak Komari. Baik, untuk materi yang terakhir Bapak Ibu, kalau tadi Bapak Ibu sudah menerima budaya positif, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar dan lain-lain tadi, posisi kontrol dan sebagainya. Kalau anak itu kok masih tetap saja melakukan pelanggaran,
yang tadi sudah melanggar apa yang sudah disampaikan, mungkin karena 5 kebutuhan dasar tadi belum terpenuhi, maka ini adalah solusi dalam rangka supaya anak itu menjadi lebih baik. Maka di sini judulnya segitiga restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ini adalah solusinya. Nah, sebelum kita membahas apa itu segitiga restitusi, contohnya pelaksanaannya bagaimana, maka kita harus tahu lebih dahulu apa restitusi itu. Sebenarnya ini tadi adalah harusnya nyambung dengan yang disampaikan oleh Bu Nisa tentang hukuman, konsekuensi, dan yang terakhir ini adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini adalah proses mengembalikan anak kepada kelompoknya supaya diterima dan menjadi baik. Restitusi juga bisa dikatakan suatu proses kolaborasi, ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, ya, untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi nek pengen dihormati orang lain, maka kita harus menghormati orang lain. Nah, inilah yang penekanan pada restitusi. Nah, selanjutnya apa sih tujuan restitusi itu? Ya, restitusi ini tadi sudah saya katakan membantu murid untuk menjadi lebih memiliki tujuan, lebih berdisiplin. Dia menerapkan disiplin positif, menerapkan budaya positif. Dan jangan lupa ini yang paling utama, yaitu memulihkan dirinya setelah dia melakukan kesalahan, sehingga tadi dapat hukuman, dapat konsekuensi dan lainnya. Jadi penekanannya itu bukan pada bagaimana untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan karena dihukum, akan tetapi tujuannya yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan yang universal tadi yang sudah kita percaya bersama. Lanjutnya ciri-ciri restitusi, ya. Yang pertama, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan, yang atas yang besar. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi jenengan nanti melakukan restitusi itu bukan arek itu cek ngerti salahnya dan menebus kesalahannya, tapi bukan begitu tujuan restitusi, ya. Tapi apa tujuannya itu? Yaitu ya mengembalikan murid ke porsi yang sebenarnya. Selanjutnya yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Jadi ketika tadi murid itu sudah melakukan kesalahan atau mencuri barang milik temannya atau melanggar kesepakatan, nah, ini kita mengupayakan supaya murid itu menjadi baik, diterima di lingkungannya. Saya lanjutkan berikutnya. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi ketika nanti kita merestitusi anak, itu jangan dipaksa. Kamu bersalah yo, kamu harus begini, harus begini, harus begini. Tidak boleh. Tapi bagaimana kita menawarkan anak supaya anak tadi yang salah tadi itu bertanggung jawab dan dia mau melakukan apa atas dasar kesadaran diri. Jangan sampai dipaksa, karena sesuatu yang dipaksa pasti tidak enak. Berikutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Rangga, lah pokok arah ini nakal, kenapa arah ini melanggar? Berarti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Ngapa orang ini selalu pakaian yang nyentrik-nyentrik, pakaian yang aneh-aneh? Berarti ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Makanya restitusi adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita cari pokok permasalahannya itu karena apa?
Berikutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dari teorinya, dalam restitusi ini murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Jadi jangan sampai ada pepatah gajah di seberang lautan itu, gajah di depan mata kita sendiri tidak kelihatan, tapi semut di seberang sono ya kelihatan jelas. Nah itu, ini jawaban dari restitusi adalah cara yang paling baik. Berikutnya, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Jadi mengembalikan kepada anak itu ya karakternya yang baik, yang sesuai keyakinan kelas. Kita balikan, bukan fokusnya pada tindakan. Nah, dan restitusi fokus pada solusi. Nanti kita berikan solusi pada anak itu. Ya apa carane kamu bisa diterima, kamu tidak merasa bersalah, kamu bertanggung jawab, dan semuanya menjadi baik. Ya. Restitusi membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah poin akhir. Yang ingin dicapai dari materi ini adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ada 3 tindakan yang harus dilakukan. Ini materi yang paling terakhir, slide saya yang terakhir yaitu ini. Segitiga restitusi. Ada 3 hal yang dilakukan dalam melakukan restitusi. Ya, yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Ya, apakah tindakannya itu benar apa salah? Misalkan ada murid yang bajunya dikeluarkan, dipanggil, mas ini mas, kira-kira tahu apa yang kamu lakukan? Oh ya bu, baju saya keluarkan. Ya, contohnya seperti itu validasi kita salah. Kemudian kita lanjutkan yang kedua. Mohon maaf agak nggak kelihatan kata saya kalau yaitu ya menstabilkan identitas. Jadi kita sampaikan kepada anak-anak yang melakukan pelanggaran ini tidak kamu saja. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, yang namanya manusia. Ya tapi carane apa supaya ini tidak terus-terus begini. Kita stabilkan anak supaya anak itu tidak merasa tertekan, merasa bersalah, sehingga keyakinan atau tadi kebutuhan dasar misalnya perhatiannya itu tetap tersalurkan. Jadi anak itu tidak merasa tertekan sampai stres, sawanan dan lain-lain. Terakhir, meyakinkan keyakinan ya. Jadi diyakinkan anak itu nanti pinginnya jadi apa, tujuannya untuk apa setelah sekolah ini, kita yakinkan supaya kita bisa mengantarkan anak itu sesuai dengan cita-citanya. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita sampaikan bersama ketika ini ada manfaat, dan jika ada yang kurang paham atau masih ada sesuatu yang mengganjal, ya kami bisa memaklumi karena ini disampaikan harusnya selama 2 minggu, tetapi kita sampaikan tidak lebih dari 1 jam ya, jadi mohon memaklumi. Dan jika tidak ada atau ada yang kurang pas dan lain-lain, bisa nanti kita lanjut lewat media yang lain. Sebelumnya mungkin ada masukan, silakan dari Pak Saiful Rodi. Satu saja terakhir. Ya. Saya tertarik dengan segitiga restitusi. Ya. Memang awal-awalnya itu hanya teoritis saja semua. Ya. Teoritis terakhir bakal ada contoh, walaupun contohnya sederhana. Ya. Tapi ada satu poin yang saya catat di sini. Ya. Bersifat penawaran. Ya. Penawaran itu boleh diterima, boleh tidak. Ya. Seandainya anak itu sudah kita lakukan proses restrukturisasi tadi, ya, kemudian dia menolak, apa yang kita lakukan? Misalnya contoh, anak di kelas waktu pembelajaran, dia tuh merasa lebih nyaman, lebih senang duduk berdiri, kaki diangkat, atau main game, atau meninggalkan kelas, guru menerangkan di dalam, dia duduk di depannya sambil main game. Karena saya menemui beberapa hal seperti itu. Dan misalnya kita berlaku dengan tindakan ya, restitusi yang tadi kita capai sebenarnya.
kan penawaran. Dia syukur kalau dia mau menerima kembali ke kelompoknya. Kalau kemudian tidak menerima karena ini penawaran boleh ditolak, apa yang kita lakukan? Terima kasih Pak. Poin terakhir. Jadi di poin terakhir ini Pak, di slide terakhir ini adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kan sebelum saya menyampaikan ini tadi, yang Pak Rodi bahas itu tentang yang tawaran, bersifat tawaran. Nah ini. Jadi begini kronologinya. Jadi ini tidak bisa dimaknai, diartikan, diambil kesimpulan pada kalimat ini. Tapi kita harus kembali dari awal tentang budaya positif itu apa, keyakinan kelas itu apa, ya, kemudian kebutuhan pokok itu apa, dan lain-lain. Jadi kita harus urutkan Pak. Nanti kalau kita ini sudah bisa menggiring anak ke arah sana, jadi teorinya memang ini tawaran, ini teorinya Pak. Tapi aplikasinya itu pada yang terakhir tadi. Dari segitiga restitusi ini, kan di situ kan anak ditanya, ini benar apa salah? Ini sesuai dengan keyakinan kelas apa enggak? Ini dengan nilai-nilai kebajikan universal bagus apa enggak? Anak kan sudah diberitahukan ini. Nah, kenapa kok kamu begini? Ya, tahap yang kedua yaitu adalah menstabilkan identitas. Nah, di situ kita kan memberikan loh, harusnya kan begini lah, harusnya begini. Kamu ingin jadi apa sih? Bukan, saya ingin jadi tentara loh. Tentara masuk begini. Kita mengarahkan anak. Ya, memang pertama-tama kita tidak boleh kamu tuh begini kan enggak. Jadi ini merupakan rangkaian. Jika rangkaian ini tidak terputus, Bapak Ibu tadi melaksanakan ini secara runtut, insya Allah tujuan terakhir tadi akan tercapai. Tidak lagi, bukan berarti kita harus nawarkan kon ini gelem buka terus Pak aku gak gelem, bukan begitu. Berarti kan mereka, anak-anak itu tidak bisa kembali ke kelompoknya. Saya tidak bilang menawarkan kamu mau menerima pada buka. Setelah kita pernah berikan perlakuan, tetap seperti itu. Besok tetap seperti itu lagi. Itu saya coba apa yang kita lakukan? Nah, berarti kita sebagai guru Bapak Ibu harus sabarnya itu berkali. Ingat, materi pertama yang kita terima pada waktu KHD, filosofi pendidikan KHD, kita ini harus menuntun anak sampai mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Kebahagiaan yang tidak hanya bahagia saja, tapi Ki Hajar Dewantara menulisnya kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kita tuntun anak, lah kamu bahagianya kalau jadi apa? Tujuanmu pengen jadi apa? Oh saya pengen, kalau saya bahagia, saya jadi tentara. Nah kita mengantarkan anak itu, ya, lewat kesalahan-kesalahannya kita bimbing. Kita bimbing. Sehingga nanti anak itu yang semula seperti itu akhirnya bisa kembali kepada kelompoknya. Isinya pada kelompoknya itu artinya masyarakat bisa menerima keadaan anak itu, karena kita sadar semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kalau ada anak yang neko-neko, anak-anak yang neko-neko itu berarti anak itu masih ada 5 kebutuhan yang belum terpenuhi. Maka kita harus diagnosis awal. Nah itu kita kembali lagi ke materi yang dulu-dulu. Kita dari mana kalau misalkan kita ke BP, kita cari jawaban. Lupa, anak murid kita ini sekelas, murid kita itu 1000 lebih. Nah, insya Allah kalau kita saling bahu-membahu, kita bisa menerapkan. Artinya kan begini, Bapak Ibu, semuanya itu kan hukum alam, hukum keseimbangan, hukum sebab akibat, atau dalam bahasa yang biasa kita kenal kausa prima.
sesuatu itu menerima kita itu terjadi karena apa yang sudah kita lakukan. Kalau kita tidak serius, kita nggak sungguh-sungguh mengantarkan anak bekerja, ya jangan berharap hasilnya itu akan baik. Sesuatu yang luar biasa harus dilakukan dengan sesuatu yang luar biasa juga. Jangan bekerja kita biasa-biasa saja mungkin hasilnya yang luar biasa. Yo, nggak mungkin kan begitu Gus Dar ya? Katanya Gus Dar begitu. Nah, jadi untuk melakukan sesuatu yang luar biasa, yo kita harus luar biasa. Loh, ya apa caranya rambut anak saya ini? Ya ini adalah sedekah kita, ibadah kita. Nah ini sarana kita untuk menuju ke surga. Maka guru itu kan jejer dengan Nabi nanti, karena memang yang dilakukan itu berat. Nah, walaupun berat, jangan hanya Dilan saja yang melakukan, kita semuanya juga harus melaksanakan. Mungkin ditambahi oleh saudara-saudara saya ini. Saja ini mau berhenti. Ternyata kok pertanyaan Pak Rodi tadi kok menarik sekali ya. Saya jadi tergelitik ketika ada teman yang bilang, apa sih maksudnya Merdeka Belajar itu? Nah, jadi ternyata saya juga baru paham kalau Merdeka Belajar itu ini setelah ikut TGP ini. Yang dimaksud dengan Merdeka Belajar itu kan bukan berarti kakon belajar oleh, kak belajar kok oleh, atau pembiaran terhadap apapun yang dilakukan siswa, yang penting kon belajar. Ternyata bukan itu. Jadi saya juga teringat ada beberapa waktu saya keliling gitu ya, ternyata ada siswa itu yang rame, ternyata di sini ada gurunya, dan memang guru masih belajaran, guru magang. Ada yang rame, ada yang duduk di atas bangku. Saya tengok ternyata ada gurunya, dan gurunya hanya fokus pada kelompok tertentu tanpa tahu bahwa ada siswa yang duduk di atas bangku. Saya lihat di pintu, saya hanya tunjuk gini pak itu loh, tangan saya turunkan gitu. Loh anak itu loh sudah ngerti kan ternyata ya. Jadi apa kesimpulannya? Kadang anak itu melakukan sesuatu itu bukan karena mereka tidak tahu. Mereka tahu bahwa duduk di atas bangku itu tidak sopan. Tapi itu karena terjadi kenapa? Karena kadang-kadang kita yang abai bahwa hal kecil itu bisa berdampak luar biasa. Ada kelas-kelas tertentu, ada gurunya, tapi ternyata anaknya kok lari-lari kemana-mana. Saya lihat ada gurunya. Ini sebelum saya jadi wakakur loh ya, bukan karena wakakur enggak. Dari dulu, oh ada guru itu yang beliaunya itu lebih asik, sangat asik di kelas tanpa tahu bahwa ada anak-anak itu yang melarikan diri karena tidak mau dipaksa untuk belajar. Nah, jadi Merdeka Belajar itu ternyata dari konsepnya Ki Hajar Dewantara itu bukan hanya karena menterinya Mas Nadiem, bukan, karena konsepnya sudah lama. Merdeka Belajar adalah kondisi siswa di mana mereka memiliki motivasi, memiliki dorongan diri untuk belajar tanpa harus dipaksa oleh orang lain. Jiwa yang merdeka kan seperti itu. Jadi, nah tanpa dipaksa itu yang tadi sudah kita jelaskan bagaimana caranya membangkitkan motivasi. Tentunya motivasi 3 itu adalah motivasi yang harus kita miliki. Bukan hanya siswa, tapi guru pun juga harus memiliki motivasi level yang ketiga. Motivasi yang menurut bahasanya itu mungkin yang tingkat tingginya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Jadi, nah itu. Terus saya menambahkan dari Pak Rodi tadi yang guru apakah dengan menawarkan ke siswa itu membiarkan saja murid yang metikrik dengan gaya belajarnya seperti itu? Ya, kita kembali lagi, tadi sudah disepakati bahwa di materi itu ada keyakinan kelas. Tentunya tetap mengingatkan siswa bahwa kita sudah memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Oh nak, sama boleh menyambut penawaran yang sudah Ibu sampaikan, tentunya dengan tidak melewati dari nilai-nilai kebajikan. Kalau gaya belajarnya harus metingkrik, nah apakah ada cara lain yang tidak metingkrik karena itu tidak sopan? Nah, itu saya tambahkan seperti itu Pak Rodi. Sampai cukup ya, sudah lama sekali. Mungkin telinganya Bapak Ibu sudah berpegang dengan suara kami. Oke, insya Allah mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa
manfaat untuk kebaikan kita semuanya. Karena pada dasarnya ilmu itu seperti air. Air itu ketika diam, hanya diam saja, maka air itu akan keruh dan berbau. Itu filosofi pribadi saya. Jadi kalau punya ilmu ya harus dialirkan gitu. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf apabila sudah jelas kami memiliki banyak kekurangan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi lebih baik dari hari kemarin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.